membagikan hasil produk-produk kewirausahaan dari praktikum kami. Simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan produk hot cream. Simak video berikut ini. Timbang Sera Alba sebanyak 30 gram. Timbang white oil sampai 100 gram. Timbang mentol 100 mg. Selanjutnya, timbang camphor sebanyak 100 mg. Leburkan Sera Alba di atas water bath sampai mencair menjadi massa 1. Dan panaskan white oil di atas water bath hingga berasap menjadi massa 2. Selanjutnya, panaskan lumpang di atas water bath. Selagi panas, campurkan massa 1 dan massa 2 di dalam lumpang, gerus hingga homogen. Masukkan mentol dan camphor, gerus hingga homogen. Selanjutnya, masukkan minyak serai sebanyak 10 ml, gerus hingga diperoleh sediaan krim. Selanjutnya, masukkan sediaan ke dalam kemasan. Kemudian diperoleh sediaan hot cream yang berfungsi untuk membantu meringankan pegal-pegal, nyeri sendi, nyeri otot, masuk angin, perut kembung, dan sakit kepala. Saya Septia Mutiara Ganis ingin menjelaskan cara pembuatan balsam stick. Simak video berikut ini. Pisahkan jahe dari kulitnya sebanyak 5 gram. Kemudian dihaluskan menggunakan blender. Lalu saring jahe sebanyak 5 ml sari jahe. Timbang vaselin album sebanyak 10 gram. Lalu timbang parafin solidum sebanyak 3 gram. Leburkan vaselin album dan parafin solidum di atas water bath. Masukkan vaselin album yang sudah dileburkan. Selanjutnya masukkan sari jahe. Tambahkan minyak serai sebanyak 5 tetes. Kemudian diaduk hingga homogen. Masukkan ke dalam kemasan balsam stick. Dan diperoleh sediaan balsam stick yang berfungsi sebagai redakan nyeri otot dan sendi seperti nyeri akibat memar kesleo dan nyeri otot pada punggung. Saya Apriola Feliza Putri akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari produk roll-on aromaterapi. Simak video berikut ini. Pertama-tama, timbanglah mentol sebanyak 15 gram, timbang camphor sebanyak 3 gram, timbang gandapura sebanyak 10 gram, lalu timbang lemon oil sebanyak 15 ml. Kemudian di dalam beker gelas campurkan mentol dan camphor. Lalu masukkan gandapura ke dalam beker gelas. Kemudian diaduk hingga merata. Lalu masukkan lemon oil ke dalam beker gelas dan ditambahkan dengan white oil hingga 100 ml. Masukkan di dalam botol kemasan roll-on dan diperoleh roll-on aromaterapi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengatasi insomnia. Saya Mevia Arta Salmita ingin menjelaskan cara pembuatan minyak gosok. Simak video berikut ini. Tuang metil salisilat 10 ml di dalam gelas ukur. Lalu timbang mentol sebanyak 4 gram. Timbang daun sirih sebanyak 5 gram. Lalu dicuci menggunakan air bersih dan tiriskan. Kemudian haluskan daun sirih menggunakan blender. Lalu disaring menggunakan kertas saring untuk memperoleh sarinya. Kemudian tuang white oil sebanyak 100 ml. Masukkan mentol di dalam lumpang lalu gerus hingga homogen. Lalu mentol yang sudah halus dituangkan metil salisilat ke dalam lumpang. Panaskan white oil di atas water bath hingga berasap. Tuang metil salisilat dan mentol yang sudah digerus ke dalam beker gelas. Masukkan sari sirih, buah pala, dan iris serai ke dalam beker gelas. Aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, masukkan ke dalam botol kemasan dan diperoleh produk minyak gosok yang digunakan untuk membantu meredakan nyeri pada sendi,
bisul, sakit kepala, gatal-gatal akibat digigit serangga, muntah, sakit perut, dan batuk. Saya Karnabila, saya ingin menjelaskan cara pembuatan sampo herbal. Simak video ini. Dadah! Timbang asam stearat 2 gram, kemudian tuang gliserin 10 ml, timbang sodium lauryl sulfat 30 gram, timbang natrium klorida 1 gram, dan timbang daun tembelekan 30 gram, kemudian cuci hingga bersih. Lalu masukkan dalam blender, kemudian tuang aquades sebanyak 100 ml. Lalu di blender hingga halus. Saring untuk memperoleh sarinya. Di atas water bath, masukkan asam stearat, aduk hingga meleleh. Tambahkan sodium lauryl sulfat sedikit demi sedikit, aduk hingga larut menjadi massa 1. Kemudian di dalam lompang masukkan NaCl, gerus hingga homogen. Masukkan gliserin, gerus hingga homogen, diperoleh menjadi massa 2. Kemudian masukkan massa 1 dalam lompang, gerus hingga homogen. Lalu tuang sedikit demi sedikit sari tembelekan, gerus sampai homogen. Kemudian semprotkan parfum secukupnya, gerus hingga homogen. Masukkan ke dalam botol kemasan dan diperoleh sediaan sampo anti ketombe yang berfungsi mengatasi ketombe dan masalah kulit kepala lainnya seperti dermatitis seboroik, gatal, mengelupas, iritasi, dan kemerahan. Saya Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan pasta gigi. Simak video berikut ini. Timbang natrium sakarin 1,2 gram, timbang kalsium karbonat 74 gram, timbang natrium lauryl sulfat 12,4 gram, tuang gliserin 12,4 ml, timbang natrium benzoat 100 mg, timbang daun tembelekan 5 gram, lalu bersihkan. Masukkan ke dalam blender lalu haluskan. Setelah itu, saring untuk memperoleh sarinya. Dalam cawan porselin, masukkan natrium sakarin, tuang gliserin, aduk hingga homogen. Tambahkan natrium benzoat, aduk homogen jadi massa 1. Masukkan kalsium karbonat. Masukkan natrium lauryl sulfat, kemudian gerus homogen. Masukkan massa 1, kemudian gerus homogen. Masukkan sari tembelekan sedikit demi sedikit, lalu gerus hingga homogen. Kemudian masukkan ke dalam kemasan. Dan diperoleh sediaan pasta gigi yang berfungsi menjadikan napas lebih segar, mengembalikan kualitas air liur, dan mempercepat penyembuhan luka. Liza Putri akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari sabun mandi cair antiseptik. Simak video berikut ini. Pertama-tama, timbang daun tembelekan sebanyak 30 gram, lalu dibersihkan. Timbang HPMC sebanyak 3 gram. Tuang gliserin ke dalam gelas ukur sebanyak 20 ml, timbang BHT 0,05 gram. Tuang KOH sebanyak 5,5 ml, timbang SLS sebanyak 2 gram. Tuang minyak jarak ke dalam gelas beker sebanyak 30 ml. Kemudian ditambahkan KOH sedikit demi sedikit. Panaskan aquades di atas waterbed. Lalu dimasukkan aquades ke dalam lompang dan taburkan HPMC, dibiarkan selama 5 menit. Dan ditambahkan BHT lalu digerus hingga homogen. Ditambahkan gliserin sedikit demi sedikit. Masukkan minyak jarak yang sudah dipanaskan di atas waterbed, lalu gerus hingga homogen. Kemudian
Masukkan sari daun tembelekan sedikit demi sedikit, lalu gerus hingga homogen dan dimasukkan di dalam botol kemasan sehingga diperolehlah sediaan sabun cair yang berfungsi untuk memberi perlindungan maksimal dari bakteri dan virus, mengobati penyakit kulit akibat jamur, tidak merusak lapisan kulit, menghilangkan rasa gatal, mencegah penyakit dan infeksi kulit, dan juga menghilangkan bau badan. Saya Septia Mutiara Renggani ingin menjelaskan cara pembuatan scrub. Simak video berikut ini. Pertama-tama sisihkan biji jambu sebanyak 10 gram, lalu keringkan. Sisihkan daging jambu dari kulitnya dan ditimbang sebanyak 20 gram. Lalu timbang asam stearat sebanyak 20 gram. Kemudian timbang setil alkohol sebanyak 0,50 gram. Timbang kalium hidroksida sebanyak 0,30 gram. Timbang nipagin 0,1 gram. Tuang gliserin sebanyak 8 ml. Masukkan KOH ke dalam gelas ukur sebanyak 0,30 ml. Lalu masukkan juga triethanolamin. Blender biji jambu hingga sedikit halus. Lalu blender daging jambu yang sudah dibersihkan hingga halus untuk mengambil saringnya. Kemudian saring ekstrak jambu biji merah dengan kertas saring sebanyak 50 ml. Campurkan asam stearat dan setil alkohol. Lalu leburkan di atas waterbath hingga melebur. Masukkan gliserin dan tea lalu panaskan di atas waterbath. Selagi panas, tambahkan nipagin dan KOH. Selagi panas, massa 1 dan massa 2 dicampurkan ke dalam lumpang gerus cepat hingga homogen sampai terbentuk krim. Lalu ditambahkan ekstrak sari buah jambu biji merah. Setelah krim terbentuk sempurna, tambahkan biji jambu biji. Gerus hingga homogen. Kemudian masukkan di dalam kemasan scrub hingga merata. Maka diperoleh sediaan scrub. Kegunaannya membersihkan kulit secara menyeluruh dan membuka pori-pori yang tersumbat, mengelupas sel kulit mati yang menyebabkan kulit kusam dan berjerawat, mencerahkan, memutihkan dan menghaluskan kulit, mengencangkan kulit dan mencegah penuaan dini, merilekskan otot yang kaku dan menenangkan kulit sensitif. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan blush on. Simak video berikut ini. Dalam blender, masukkan buah naga yang sudah ditimbang sebanyak 15 gram. Lalu tambahkan aquades sebanyak 20 ml. Kemudian di blender hingga halus. Saring buah naga menggunakan kertas saring sebanyak 10 ml lalu sisihkan. Timbang kaolin sebanyak 4,5 gram. Timbang zinc stearat sebanyak 2,5 gram. Timbang talkum sebanyak 50 gram. Timbang lanolin sebanyak 0,75 gram. Lalu timbang isopropil miristat sebanyak 0,75 gram. Timbang nipagin sebanyak 0,05 gram. Lalu di dalam cawan yang sudah berisi lanolin dan isopropil miristat, tuang sari buah naga. Panaskan di atas waterbath hingga mengental dan diperoleh massa 1. Di dalam lumpang, masukkan zinc stearat, kaolin, nipagin, lalu gerus hingga homogen. Kemudian campurkan massa 1 yang sudah dipanaskan di atas waterbath. Masukkan sedikit demi sedikit talkum. Kemudian gerus hingga homogen. Masukkan ke dalam kemasan blush on hingga padat. Dan diperoleh produk blush on yang berfungsi untuk memberikan warna alami pada pipi dan membuat tampilan makeup lebih lengkap.
biar kesulitan, saya akan menjelaskan cara pembuatan bawang goreng. Simak video berikut ini. Pisahkan bawang dari kulitnya. Lalu, iris tipis-tipis bawang merah. Bawang yang sudah diiris dibersihkan sampai bersih. Selanjutnya, campurkan garam dan bawang merah. Kemudian, tambahkan tepung beras dan dikocok sampai tercampur merata. Selanjutnya, goreng bawang sampai kecoklatan. Selanjutnya, masukkan ke dalam kemasan dan diperoleh produk bawang goreng. Saya Kanabila, saya ingin menjelaskan cara pembuatan perkedel. Simak video berikut ini. Pertama-tama, pisahkan kentang dari kulitnya, lalu dipotong kentang kecil-kecil, selanjutnya dicuci hingga bersih. Kemudian, irisin bawang dan daun seledri. Selanjutnya, goreng bawang sampai kecoklatan, goreng kentang. Setelah digoreng, ulek kentang sampai halus. Lalu campurkan daun seledri, daun bawang, bawang goreng, lada, dan penyedap rasa, lalu campurkan dan aduk hingga merata. Kemudian cetak perkedel sesuai selera, baluri perkedel dengan telur. Kemudian goreng perkedel sampai kecoklatan. Setelah itu, lalu tiriskan perkedel dan masukkan perkedel ke dalam kemasan dan diperoleh perkedel kentang. Sekian hasil video dari praktikum kewirausahaan kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa di like, komen,